Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok B5 yang mendapatkan materi memory blocks pada implementasi HDL1 yang berjudul Vending Machine for Arcade. Kami peranggotakan Brian Oliver, Dia Fajri Fadlullah, Filipus Christian Denaldi, dan saya Hanif Zufar Afif. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai memory blocks. Jadi apa itu memory blocks? Memory blocks atau block RAMs adalah kepanjangan dari block Random Access Memory yang digunakan untuk menyimpan sejumlah besar data dalam FPGA atau Field Programmable Gate Array. Di sini kita dapat melihat beberapa produk lain dari Cyclone 5 eFPGA. Di tabel ini terdapat blok RAM, yaitu M10K memory blocks. Di dalam Quartus Prime, kita dapat mengeset RAM 1 port atau banyak pilihan lain seperti RAM 2 port, Vivo, RAM Initializer, dan kita dapat mengeset berapa bits yang kita butuhkan, berapa memori yang kita butuhkan, dan kita dapat mengeset memory block type apa yang akan kita pakai. Lalu blok RAM adalah bagian discrete dari FPGA, yang berarti ada banyak jumlahnya pada chip. Jadi setiap FPGA memiliki jumlah yang berbeda tergantung kebutuhan dan aplikasi yang ingin kita gunakan. Blok RAM ini juga memungkinkan kita untuk menyimpan eksternal data pada FPGA. RAM yang dapat dipakai itu seperti SRAM, DRAM, EPROM, dan lain-lain. Blok RAM ini memiliki ukuran 4 atau 8 atau 16 atau 32 kilobit dengan lebar dan kedalaman dari blok RAM tersebut disesuaikan dari ukuran atau besaran blok RAM tersebut. Ada beberapa jenis port configuration dalam blok RAM. Di sini kita akan menyertakan 3 macam, yaitu single port block RAM, dual port block RAM, dan Vivo block RAM. Single port block RAM ini dapat disebut RAM 1 port, dual port block RAM dapat disebut RAM 2 port. Yang pertama ada single port block RAM. Single port block RAM ini dikonfigurasikan untuk digunakan write atau read pada satu interface pada satu waktu. Jadi pada RAM 1 port ini dia ada write enable, ada write data, read data, address, dan clock. Jadi pada saat write enable 1 atau high, maka dia akan write data dan tidak akan meread data. Sementara pada write enable 0 atau low, dia akan hanya meread data yang ada. Banyak implementasi yang bisa digunakan pada RAM 1 port, biasanya untuk melakukan encoding atau decoding, vending machine, dan sebagainya. Lalu ada dual port block RAM, RAM 2 port. Perbedaan dari RAM 1 port dan 2 port adalah pada port yang digunakan. RAM 2 port konfigurasi ini digunakan untuk write dan atau read pada 2 interface yang digunakan pada waktu bersamaan. Jadi pada port A kita dapat write, lalu pada port B kita juga dapat meread. Kita juga dapat melakukan perbedaan clock pada port A maupun port B, sehingga dual port block RAM ini sangat berfungsi sekali. Banyak implementasi yang bisa digunakan, yaitu analog ke digital converter dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada Vivo block RAM atau first in first out. Biasa digunakan hampir di semua
FPGA. Setiap kita melakukan buffer beberapa data antar dua interface, kita menggunakan FIFO. FIFO juga digunakan untuk melintasi domain jam atau buffer baris data gambar dan memanipulasinya, atau mengirim data off-chip ke memori DDR. Ini semua memerlukan penggunaan RAM FIFO. Ada write, ada read. Lalu saya akan menjelaskan mengenai sedikit dari apa yang akan kita implementasikan pada implementasi memory blocks ini. Jadi project ini adalah implementasi dari modul 8 memory blocks, di mana kami menggunakan RAM 1 port yang berukuran 32x4. Implementasi ini terinspirasi dari keresahan di mana vending machine yang sering dijumpai oleh saya pribadi tidak ada kembalian dan fitur-fitur seperti penambahan pemilihan produk. Vending machine biasanya pada umumnya hanya memasukkan uang dan memilih produk, lalu produk keluar. Vending machine for arcade ini adalah terobosan baru dari vending machine pada umumnya yang memiliki fitur luar biasa. Perkenalkan, nama saya Dio dan saya akan menjelaskan bagian FSM dari vending machine yang telah kami rancang. Sebelumnya saya akan menjelaskan untuk setiap input. Di sini ada dua macam input. Yang pertama, input untuk memasukkan uang dan input untuk memilih item yang akan dibeli. Untuk uang sendiri itu ada total 7 input dari 001 sampai 111. Dan 000 dianggap tidak memasukkan uang dan tidak memasukkan input. Pertama, pada state awal atau state idle, kita akan menerima masukan uang atau input. Jika tidak menerima masukan uang, maka akan tetap berada di state idle. Jika menerima input uang berapapun, maka akan lanjut ke state berikutnya, yaitu state pick item. Pada state ini terdapat 8 jenis input. Input yang pertama yaitu 000 atau tidak memilih sama sekali. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan input 001 sampai 111. Dan ini yang merepresentasikan barang-barang yang bisa dibeli. Ada 7 macam item yang dapat dipilih. Setelah masuk ke state pilihan item masing-masing, akan lanjut ke pilihan mengeluarkan barang dan uang kembalian. Dan state ini tergantung dari input uang yang kita masukkan pada bagian awal tadi. Dan tergantung dari harga masing-masing barang. Dan di sini sudah disusun berdasarkan urutan harga dari yang paling murah ke yang paling mahal. Lalu akan dicek jika soda, misal dicontohkan bagian soda. Contoh, kita memasukkan uang dengan biner 001 dan memilih soda. Maka tidak ada kembalian dan langsung ke item out. Berbeda jika kita memasukkan uang 111, biner 111 dan memilih soda. Maka akan lanjut ke state money out 1110. Karena kembalian dari uang yang telah dimasukkan tadi. Dan setelah menerima uang kembalian, maka item baru dikeluarkan. Setelah item dikeluarkan, maka akan kembali ke bagian idle atau state awal tadi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Filipus Gisakanaldi. Di sini saya akan menjelaskan tentang source code yang akan digunakan pada program vending machine pada suatu tempat bermain arcade seperti time zone dan lain-lain. Dimana pada program kali ini kita akan menggunakan RAM 32x4 jenis port 1 yang nantinya akan digunakan sebagai sebuah lokasi penyimpanan data dari sebuah item yang sudah dikeluarkan oleh vending machine. Dimana barang-barang yang akan dikeluarkan nantinya itu ada berjenis soda, chips, coffee, cosine, keychain, pen, dan doll. Nah, jika dilihat pada bagian awal program, kita akan melakukan declare pertama kali terhadap apa aja entity yang akan digunakan, dimana akan digunakan choose item yang digunakan untuk memilih
barang apa yang akan dikeluarkan, lalu akan ada money in yang akan menerima inputan duit daripada seorang user, lalu akan ada money out yang berarti kembalian daripada user, ada wiren, lalu ada alamat yang akan jadi lokasi posisi daripada data yang akan disimpan, lalu queue adalah data yang disimpan, lalu akan ada clock. Lalu kita bisa langsung lanjut ke bagian accelerator, di mana pada bagian accelerator ini bisa dilihat bahwa kita akan menggunakan clock berjenis racing edge, yang berarti dia akan dimulai ketika nilai 1 dan menuju ke 0. Yang kemudian ketika bernilai 1 menuju 0, lokasi yang ada, program akan bergeser dari lokasi state menjadi next state dan akan berganti lagi dari next state menjadi state. Nah, selanjutnya pada bagian proses, ketika program ini dalam kondisi idle atau belum digunakan, maka dia akan menentukan, dia akan menunggu apakah ada duit yang dimasukkan. Jika belum ada duit yang dimasukkan, maka kondisinya akan selalu idle, yang berarti program akan selalu menunggu untuk duit dimasukkan. Sedangkan ketika duit sudah dimasukkan, maka program akan lanjut ke bagian pick item. Lalu pada bagian pick item akan ditunggu juga input daripada user. Dia akan memilih untuk pilih yang pertama, pilih yang kedua, atau pilih yang lainnya. Namun jikalau tidak ada pilihan yang atau user masih bingung untuk memilih pilihan, maka program ini akan selalu menunggu sampai dengan user memilih pilihan yang ada. Jikalau sudah ada memilih pilihan, maka program akan langsung menuju lokasi pilihan tersebut. Contoh, jikalau dia memilih pada lokasi pertama, yaitu dia akan memilih soda, maka next step akan menjadi soda dan kita akan lanjut ke bagian when soda. Nah, pada when soda ini akan dicek lagi berapa uang yang tadi dimasukkan. Jika uang yang tadi dimasukkan itu bernilai 001, maka dia akan berlanjut ke bagian out 1, di mana out 1 ini akan menentukan out item yang ada dan juga money outnya. Nah, pada bagian out 1 ini bisa dilihat bahwa out itemnya akan 1 dan money outnya atau kembaliannya adalah 000. Yang berarti tidak ada kembalian untuk money in 001. Lalu program akan kembali ke kondisi idle atau vending machine akan bisa digunakan kembali oleh user lain. Nah, selanjutnya bisa kita lihat jika dia masukkan money in 010, maka dia akan menuju ke out 11, di mana out 11 ini adalah untuk out item tetap 001, namun untuk money outnya adalah 001. Ya berarti ada kembalian uang sebesar 1. Lalu program akan kembali ke kondisi idle atau kembali ke posisi normal untuk dilakukan oleh user lainnya. Sistem ini akan digunakan juga oleh barang-barang yang lain pada bagian chip, coffee, close-end, keychain, pen, dan doll. Namun yang membedakan pada bagian doll, dimana kita hanya bisa menggunakan money in 111, yang berarti doll adalah barang yang paling mahal, sehingga ketika doll dipilih, maka out item akan menjadi 111 dan money outnya akan menjadi 000. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Brian Oliver dari kelompok B5 dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan program saat di-run atau saat dijalankan. Nah, jadi program ini kan merupakan program vending machine yang biasanya ada di arcade dengan input berupa uang yang dimasukkan dan juga item yang di-choose serta ada outputnya yaitu itemnya, lalu juga ada money out. Nah, jadi kalau uangnya lebih dari harga barangnya, misalkan soda harganya 1 lalu kita masukin uangnya 2, nah maka dia tuh akan ada money out-nya atau kembaliannya gitu. Nah, jika uangnya kurang maka akan balik ke state untuk memilih itemnya. Nah, langsung saja jadi kita akan nge-run programnya. Nah, proses run program ini akan memakan beberapa waktu sehingga kita akan skip setelah program tersebut berhasil di-run. Oke, jadi sekarang programnya sudah selesai di compile. Lalu cara untuk kita bisa melihat programnya berjalan adalah kita ke tools, lalu run simulation tool, lalu kita klik RTL simulation. Nah, jadi ini model SIM-nya akan terlihat seperti ini. Jadi untuk bisa nge-run dari programnya kita ke work, lalu kita double klik di VM.
lalu kita add wave-nya. Nah, jadi setelah add wave ini kita dapat melihat masing-masing input yang terlihat dan juga outputnya. Dan karena program ini menggunakan memory block, jadi untuk nilai dari VRAM-nya kita harus force jadi 1. Lalu alamatnya ini sebenarnya bebas, namun pada kasus ini saya akan menggunakan alamat 00000. Lalu clock-nya dinyalakan. Nah, jadi untuk harga dari barang-barangnya, soda itu harganya 1, lalu juga chips itu harganya 2, coffee harganya 3, croissant harganya 4, keychain harganya 5, pen harganya 6, dan doll harganya 7. Nah, jadi nanti dapat lihat bahwa outputnya akan sesuai dari harga-harga barang tersebut. Nah, jadi kalau kita ubah dari choose itemnya, misalnya choose itemnya tuh 001, berarti kita akan memilih soda dan uangnya itu 001 juga. Maka dia akan keluar outputnya, yaitu money out-nya 0 karena dia tidak ada kembaliannya di mana harganya sesuai dengan apa yang dibayarkan. Nah, juga terlihat di sini bahwa ada outputnya pada state yaitu soda. Nah, itu berarti item yang dipilih adalah soda. Nah, jika kita menggunakan item yaitu misalkan 010 atau 011, misalkan 011 diketahui bahwa item tersebut adalah coffee, maka dari coffee tersebut dan disesuaikan dengan money in-nya. Misalkan kita akan melebihkan value-nya, misalkan kita memberikan 100, sehingga diketahui bahwa yang kita bayar adalah 4 dan harga barangnya 3, maka harusnya nanti dari money out-nya akan menghasilkan output yaitu 1. Nah, bisa dilihat bahwa terlihat coffee keluar dari outputnya, lalu money out-nya juga akan berubah menjadi 1. Nah, untuk kasus lain, misalkan kita mencoba untuk ingin membeli chips, yaitu dikodekan dengan 2. Namun kita menggunakan uang yang besar, misalkan uangnya sebesar 7, maka dapat ditentukan bahwa outputnya harusnya di money out adalah 6, dan barangnya yang keluar adalah chips. Nah, bisa dilihat di money out-nya ada output berupa 101, berarti kembaliannya adalah 6, dan juga bisa dilihat bahwa yang dipilih adalah benar yaitu chips. Nah, misalkan juga untuk kasus-kasus lainnya, misalkan kita ingin membeli croissant, di mana kita mengetahui bahwa harga dari croissant itu 4 dan kita akan menggunakan uang misalkan 6 atau 7, itu juga berlaku untuk semuanya. Jadi untuk setiap barang yang ada sudah ditentukan value dan juga harganya, sehingga semua kembalian dan juga barang yang keluar akan sesuai gitu. Misalkan tadi kita menggunakan uangnya 6 dan juga barangnya adalah croissant. Croissant diketahui harganya adalah 4, maka harusnya nanti money out-nya itu 2. Nah, bisa terlihat bahwa ada croissant dan juga kembaliannya 2. Oke, jadi sekian saja penjelasan program dari saya. Terima kasih.